outcome yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran di sesi kali ini, perlu dipahami bahwa pengukuran sudut horizontal sudah kita selesaikan di 4 pertemuan ke belakang, dan yang vertikal juga sudah kita selesaikan. Sebenarnya ini bagian dari konsep pengukurannya. Nah, kalau kita flashback ke belakang, kita sudah mendiskusikan apa-apa saja yang diukur oleh alat ukur di terestris. Semahal apapun alatnya, secanggih apapun alatnya, sebenarnya yang diukur itu 3: jarak, sudut, ataupun beda tinggi. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas dengan detail bagaimana cara pengukuran jarak beserta kesalahannya, cara pengukuran sudut baik itu vertikal dan horizontal beserta kesalahannya. Sehingga pada pertemuan kali ini kita akan fokus ke pengukuran beda tinggi. Nah, kalau kita membicarakan terkait beda tinggi, itu ada beberapa kata yang muncul kemudian, yaitu tinggi dan ketinggian. Pertanyaannya, apa itu tinggi dan apa itu ketinggian? Tinggi itu diartikan sebagai ukuran panjang dari bawah ke atas atau vertikal, ya, dari sebuah objek yang berdiri tegak. Sedangkan ketinggian diartikan sebagai tinggi suatu titik di atas bidang acuan yang biasanya digunakan tinggi dari permukaan air laut rata-rata, ya. Nah, ini yang krusial, perlu difahami bahwa ketika kita membicarakan ketinggian suatu titik, ya, maka kita harus menyepakati dulu bahwa basisnya atau nol dari ketinggian itu berada di mana. Nol dari ketinggian itu berada di mana. Yang kedua, nol dari ketinggian itu harus berlaku secara universal. Artinya seluruh dunia itu mengakui titik nol tersebut. Ini problem. Kenapa? Kalau tidak ada kesepakatan, maka gedung pencakar langit yang tingginya 10 lantai gitu ya, ketika orang berada di puncak gunung, maka gedung itu tingginya nggak 10 lantai lagi, boleh jadi kurang. Tapi kalau mereka bersepakat pada satu titik referensi tertentu, maka tingginya dimanapun orang itu berada, mau di atas puncak gunung yang tinggi, mau sedang berada di bawah laut gitu bang, lagi snorkeling, itu akan sama saja tingginya. Sehingga kita berangkat pada fakta bahwa bumi kita itu bentuknya tidak beraturan. Ada gunung, kemudian ada lembah di bawahnya, ada palung juga, itu kan. Sehingga kita perlu mendekati bumi yang tidak beraturan itu dengan sebuah bidang yang bidang itu berlaku secara universal. Tidak serta-merta kita langsung sempitkan. Ini akan kita bahas lebih detail di mata kuliah yang lain nanti di semester 2 ya. Tidak langsung serta-merta kita dekati begitu saja, tapi menggunakan beberapa tahapan. Yang pertama, kita dekati dengan generalisasi dari bentuk bumi, yaitu kita sebut dengan geoid. Ya, tadinya curam, kemudian agak landai, tapi masih naik, gitu ya. Tadinya turun, agak turun dikit. Ya, kalau di kartografi ini generalisasi ya, generalisasi. Nah, kemudian ketika masih dalam bentuk geoid, kita masih belum bisa sama sekali mengukur, memodelkan bumi. Artinya menghitung volume, ya, menerapkan fungsi matematis pada bumi tersebut. Sehingga kita perlu dekati lagi, kita perlu sederhanakan lagi bentuk geoid tadi menjadi elipsoid. Kita di sini jangan berisikan elipsoid itu apa, karena yang digunakan sebagai basis nol pada ketinggian itu adalah geoid. Nah, geoid ini itu bentuknya imajiner. Kalau kita ngomong sesuatu yang imajiner digunakan untuk basis, itu susah, sehingga perlu dirigidkan, perlu dinyatakan, perlu dikonkretkan di dunia nyata. Nah, bentuk nyatanya itu biasanya diharapkan geoid itu berhimpit pada permukaan air laut rata. Nah, jadi kita bisa mereferensikan pengukuran ketinggian ya, yang kita lakukan di atas permukaan bumi itu pada permukaan air laut rata. Asumsinya apa? Asumsinya tadi bahwa geoid itu berhimpit pada permukaan air laut rata. Nanti di mata kuliah yang lain akan kita bahas secara detail ya. Sebenarnya asumsi ini tidak 100% benar ya. Tapi untuk keperluan praktis kita anggap seperti itu. Nah, ketika kita mengasumsikan bahwa permukaan air laut rata itu berhimpit dengan geoid, maka seharusnya garis level itu akan mengarah tegak lurus dengan arah gravitasi. Garis level akan tegak lurus searah dengan arah gravitasi, searah dengan arah jatuh unting-unting. Nah, ini
Sehingga kita bisa mereferensikan pengukuran ya. Jadi garis levelnya ini ke bawah, ini ke bawah, ke bawah, ke bawah, tegak lurus, tegak lurus, tegak lurus dengan arah searah dengan gravitasi, tegak lurus dengan arah bidang nifo. Ya, tegak lurus dengan arah bidang nifo. Nah, kemudian di sini kita bisa mendefinisikan sesuatu sekarang bahwa tinggi suatu objek di atas permukaan bumi itu ditentukan dari suatu bidang referensi. Tadi saya bilang harus menyepakati basisnya di mana sehingga orang-orang dimanapun dia berada akan sepakat bahwa ketinggian gedung adalah sekian puluh meter, bahwa ketinggian gunung Merapi adalah sekian ribu meter, dimanapun dia berada sepakat. Sehingga di sini bidang referensi yang disebut adalah geoid, ya, bidang yang dianggap nol, yang mana bidang ini diasumsikan berhimpit dengan permukaan air laut rata. Apa itu geoid? Geoid adalah bidang ekuipotensial yang berhimpit dengan permukaan air laut rata. Nah, bidang ekuipotensial ini disebut juga bidang nifo. Bidang nifo yang lurus, Sehingga tadi ketika kita menganggap bidang nifo lurus, maka arah gravitasi itu akan tegak lurus terhadap bidang nifo. Pengukuran beda tinggi, pengukuran beda tinggi antara titik A dan titik B itu bisa kita lakukan dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama dengan menggunakan sifat datar, alat yang kita sebut dengan sifat datar atau water pass. Yang kedua bisa dengan trigonometrik, yang ketiga bisa dengan barometrik. Yang trigonometrik dan barometrik akan kita bahas di kemudian hari. Meskipun untuk keperluan horizontal, trigonometrik dan barometrik sudah pernah kita diskusikan ya untuk pengukuran sudut horizontal. Konsepnya hampir sama, bahkan di trigonometrik juga sudah kita spill bagaimana cara menghitung titik Z atau beda tinggi Z ketika itu, meskipun waktu itu tidak kita jelas secara detail ya. Nah, sehingga jika ada titik tinggi A ya dengan ketinggian HA dan titik tinggi B dengan ketinggian HB, maka beda tinggi ingat ya, antara dua titik tersebut adalah HB atau tinggi titik B dikurangi HA. Nah, water pass itu adalah teknik atau alat yang paling sering digunakan untuk pengukuran beda tinggi ya. Alat ukur yang dipergunakan untuk mengukur beda tinggi antara titik yang saling berdekatan. Beda tinggi tersebut ditentukan dengan garis-garis rambu ukur yang ada di teropong. Biasanya rambu akan didirikan di dua titik yang akan diketahui ketinggiannya. Kemudian surveyor akan membaca berapa nilai BA, BB, dan PT-nya. Seperti ini alatnya. Ini ilustrasinya. Jadi ini adalah titik yang akan kita ketahui tingginya. Kemudian kita jadikan alat di sini, kita tembak rambu di sana, kita tembak rambu di sana, sehingga terbaca berapa rambu bacaan belakang dan depan, kita kurangkan, ketemu beda tinggi. Nah, baik. Ini adalah jenis-jenis dari water pass yang ada di luar sana. Ya, jadi ada beberapa jenis. Yang pertama adalah tipe semua tetap atau dumpy level. Kemudian tipe nifo refraksi atau Y level. Bisa juga tipe semua tetap dengan skru pengungkit atau dumpy tilting level. Jadi pengungkit itu maksudnya nanti teropongnya bisa dinaik turunkan sedikit ya, bukan banyak. Kemudian ada juga tipe otomatis. Ini adalah tipe yang digunakan di hampir kebanyakan surveyor saat ini. Jadi sumbu teropong itu akan horizontal secara otomatis, tidak perlu mengatur apapun, skrup ABC kah, nifo dan sebagainya tidak perlu. Ada juga hand level. Hand level hanya terdiri dari teropong yang dilengkapi dengan nifo. Oke, ini adalah salah satu gambar jenis water pass yang dumpy level itu seperti ini. Pada tipe ini sumbu tegak menjadi satu dengan teropong. Ya, semua bagian pada alat sifat datar tipe tetap kekar itu tetap. Nifo tabungnya itu berada di atas, ya di atas teropong ini. Ini nifo tabung. Dan teropong hanya dapat digeser pada sumbu satu sebagai sumbu putar. Artinya dia hanya sumbu satu vertikal, dia hanya bisa berputar saja ke kanan ke kiri. Ini yang namanya level. Kemudian yang kedua adalah tipe Y level atau reversible level. Bedanya di sini, di tipe Y level itu ada skrup nomor 13 namanya. Skrup nomor 13 yang di sini skrupnya itu digunakan untuk mengungkit ngangkat sedikit teropong yang digunakan ya. Kemudian ada tipe jungkit
ya, itu fitur utamanya juga sama, dia punya punya skrup yang bisa digunakan untuk menaik turunkan. Nah, ini yang kita sering sekali gunakan dan yang banyak kita punya di lab adalah tipe automatic level. Di sini teropong itu tidak perlu diatur sebagaimana yang ada di tipe sebelumnya, di Y level atau T level. Ya, maka di sini teropong akan selalu berada dalam keadaan horizontal. Dan sehingga kita bisa menerapkan tadi rumus kalau perhitungan jarak ya, di sini itu langsung tanpa memasukkan konstanta, tanpa perlu memasukkan beberapa nilai alfanya. Nah, harap dipahami bahwa semua alat ukur terestris itu perlu memenuhi dua syarat utama penggunaan, ya, baik itu theodolit dan waterpass. Di sini syarat penggunaan pada waterpass itu hampir-hampir mirip dengan syarat penggunaan pada theodolit digital. Ada syarat dinamis dan syarat statis. Apa itu syarat dinamis? Syarat dinamis itu adalah syarat yang harus dipenuhi setiap kali alat berpindah. Jadi ketika kalian packing alat, dimasukkan ke dalam wadahnya lagi, pindah, didirikan alat lagi, nah itu berarti harus memenuhi syarat dinamis. Kalau syarat statis itu cukup satu kali saja. Kalian perlu melakukan pengecekan sebelum kalian berangkat ke lapangan. Ya, sebelum berangkat ke lapangan, apa yang perlu dicek? Garis bidik, pastikan bahwa garis bidik itu sejajar dengan garis arah NIVO. Kemudian garis arah NIVO itu harus tegak lurus dengan sumbu 1. Kemudian pastikan bahwa garis diafragma, garis mendatar diafragma itu tegak lurus dengan sumbu 1 juga. Kalau tidak sesuai atau kalau perlu koreksi, lakukan koreksi, dan nanti hitungannya, ya, hitungan yang diperoleh dari perhitungan beda tinggi jangan lupa untuk dikoreksikan dengan nilai yang telah kalian dapatkan pada saat mengoreksi yang statis. Oke, ini ya info-infonya. Kemudian, nah, ini pengukuran beda tinggi. Bagaimana cara mengukur beda tinggi dua titik dengan menggunakan waterpass? Dengan menggunakan WP atau waterpass, kita bisa menggunakan beberapa variasi. Harus dipahami bahwa penggunaan waterpass itu tidak seperti penggunaan theodolit ya. Jadi kalau theodolit itu kan harus tepat di atas titik, kemudian targetnya juga harus tepat di sana ya, di atas titik target kita. Nah, kalau waterpass tidak, dia cukup fleksibel karena tujuan kita hanya mau menentukan berapa beda tinggi, sehingga ada beberapa kemungkinan kedudukan teropong dan rambunya. Baik, yang pertama yang perlu dipastikan bahwa waterpass itu menggunakan teropong. Teropong itu punya kemampuan lensa objektif yang terbatas, apalagi mata kita pun juga terbatas, sehingga jangan sampai kok kalian menggunakan waterpass tapi jarak antara alat kalian dengan rambu itu 100 meter, ekstrim lagi ya, sekilo, nggak kelihatan. Dan di rambu ukur itu juga ada tikmak ya, ada angka-angka yang harus dibaca. Kalau misalkan terlalu jauh, maka rambunya akan tidak terbaca, atau bacaan rambu itu akan tertutupi benang stadia yang ada di teropong. Kalau terlalu dekat, bacaan rambu akan semakin besar, sehingga nanti akan susah untuk memastikan kira-kira bacaan di rambu itu terbaca berapa, sehingga di sini muncullah jarak optimum penggunaan waterpass di angka 40-60 meter. Pilihan kedudukannya ada 3. Bisa ditempatkan di salah satu titik yang akan diukur, bisa ditempatkan di antara, atau bahkan bisa ditempatkan di luar 2 titik yang akan diukur. Ya, skema seperti apa? Skema seperti ini. Jadi ini adalah ketika kita punya waterpass A, ketika kita akan mengukur beda tinggi A dan B dan menempatkan WP di salah satu titik yang akan diukur. Ini adalah rambu ukurnya. Kita dirikan di B. Ini statif dan waterpassnya kita dirikan di titik A. Nah, kalau keadaan seperti ini, maka delta H ini bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan ini. Tinggi alat dikurangi bacaan benang tengah di titik B. Itu adalah delta H AB. Ini ya, tinggi alat. Maka jangan lupa ukur berapa tinggi alat. Pada pekerjaan waterpass, pekerjaan beda tinggi, pengukuran tinggi alat itu menjadi hal yang mutlak. Ya, tidak atau gagal melakukan pengukuran tinggi alat, pekerjaan kalian waterpass di hari itu gagal. Nah, ini yang opsi yang kedua. Alat berdiri di 2 titik. Alat berdiri di 2
titik A dan B. Dirikan rambu ukur di A, dirikan rambu ukur di B. Kalian mendirikan statif dan waterpass di tengah-tengah. Tidak perlu lurus ya, tidak perlu garis lurus mencong ya, mencong. Tidak perlu sejajar dengan titik A dan B. Tidak perlu seperti pelurusan, tidak. Jadi titik berdiri alat itu mencong ya, mencong. Sedikit mencong ke kanan boleh, ke kiri boleh, tergantung medannya. Nah, kalau kedudukan alat seperti ini, maka delta HAP bisa dihitung dengan menggunakan rumus ini. Ingat, bacaan rambu belakang. Ingat ya, bacaan rambu belakang dikurangi bacaan rambu muka. Jangan sampai terbalik fatal. Terbalik fatal akibatnya. Bisa misinterpretasi. Yang harusnya naik jadi turun. Ya, yang harusnya konturnya naik, yang harusnya medannya naik, bisa jadi diinterpretasikan turun kalau kalian salah rumusnya. Simpel rumusnya, tapi kadang kebalik. Kalau kebalik bahaya. Dan yang ketiga, kedudukan titik atau alat berada di luar titik yang diukur. Titik A di sini, titik B di sini, kedudukan alatnya di luar titik A dan B. Tidak di A, tidak di B, tidak di A dan B, tapi di luar sama sekali. Nah, kalau keadaan seperti ini, maka rumusnya sama. Bacaan lampu belakang dikurangi bacaan lampu muka. Nah, sehingga karena di sini bacaan belakang, bacaan muka, kalian harus firm, harus menentukan dengan tegas apakah pengukuran itu pengukuran pulang atau pergi. Ya, apakah pengukuran itu pulang atau pergi. Terbalik dalam menentukan pulang pergi atau dimix dalam melakukan pencatatan di formulir, hasilnya akan fatal. Hasilnya akan fatal. Nanti kesalahan penutupnya bisa tidak masuk toleransi. Ya, padahal bukan salah pengukuran, hanya salah pencatatan saja. Oke. Baik. Itu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau ternyata tadi jarak optimum kan 40-60. Pak, saya diminta ukur Pak, medannya itu 1 kilo, titik A dan B, gimana ya Pak ya? Pakai WP nggak bisa? Bisa. Kalau kalian mendapati case seperti itu, maka kita bisa melakukan pengukuran lebih dari 1 kali berdiri alat. Lebih dari 1 kali berdiri alat. Sama konsepnya sama persis ketika kita mengukur dengan jarak langsung ya, dipenggal. Kita ukur 50 meter, kalian punya titik yang akan diukur 100 meter sehingga dipenggal 2 kali pengukuran. Ini juga sama, dipenggal n kali pengukuran. Dibuat 2 buah titik kontrol yang berurutan, kemudian di tengah-tengahnya ada selang, dibuat selang. Dan enaknya kalau di sini kalian tidak perlu menandai titik di lapangan, ya, selak-selaknya ini, dan tidak perlu melakukan pelurusan. Nanti hanya menyesuaikan jumlah selaknya harus ganjil lah, kemudian jaraknya 40-60 meter lah dan sebagainya, gitu ya. Tidak perlu pelurusan, tidak perlu harus tepat. Pak, pulangnya di situ, perginya juga harus di situ, enggak. Beda. Itu enaknya pengukuran profil pemanjang namanya, pengukuran dengan lebih dari 1 kali berdiri alat. Nah, sehingga delta H pada titik yang panjang tadi itu adalah jumlah bacaan rambu belakang dikurangi jumlah bacaan rambu muka, dijumlahkan berapa nilainya. Mau dihitung per slug boleh, mau dihitung langsung seperti ini juga bisa. Nah, kemudian ada beberapa cara, ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama, bahwa pengukuran berulang itu sangat-sangat dianjurkan pada kegiatan survei teliti. Nah, kita kan teliti ya, survei teliti. Kita ngincer fraksi sampai milimeter, sehingga nggak bisa kita hanya melakukan pengukuran hanya sekali. Kalau perlu sudut pun berkali-kali. Sudah seri rangkap, 3 seri rangkap kalau perlu, gitu kan. Jarak juga sama, jarak pulang pergi nggak pulang nggak pergi, gitu kan. Nah, di WP juga sama, di waterpass juga sama. Pengukuran suatu loop itu harus dilakukan dengan pulang pergi, ya, pulang pergi, gitu kan. Nah, kemudian pertanyaannya, beda tinggi yang dipakai yang mana? Beda tinggi yang dipakai adalah rata-rata dari hasil pengukuran pergi ditambah pengukuran pulang dibagi 2. Jadi bukan pengukuran perginya, bukan pengukuran pulangnya, tapi rata-rata dari pengukuran pergi dan pulang. Oke. Ada beberapa istilah yang perlu kita pahami bersama terkait yang digunakan pada pengukuran beda tinggi. Yang pertama, kalian akan mendengar istilah stasiun. Apa itu stasiun? Stasiun adalah titik di mana rambu ukur ditegakkan, ya. Titik di mana rambu ukur ditegakkan. Pada pengukuran horizontal, stasiun itu juga dikatakan tempat berdiri alat.
Kemudian ada istilah elevasi garis bidik. Apa itu elevasi garis bidik? Jarak vertikal garis bidik di atas bidang geoid atau bidang permukaan air laut rata atau arah nivo tadi ya. Kemudian tinggi alat. Apa itu tinggi alat? Tinggi alat adalah tinggi garis bidik. Ini teropong, ada garis bidik di tengah itu. Nah, itu garis bidiknya. Ya, tinggi garis bidik di atas tanah di mana alat sifat datar atau waterpass didirikan. Kemudian ada juga istilah pengukuran ke belakang, ya, pengukuran ke rambu yang ditegakkan di stasiun yang telah diketahui ketinggiannya. Tadi ya kalau ada A, B, ya ini A diketahui ketinggiannya, maka ini jadi rambu belakang. B di belakang, depan, belakang dikurangi depan. Yang muka, pengukuran rambu yang ditegakkan stasiun yang ingin diketahui ketinggiannya. Kemudian slug, apa itu slug? Slug adalah jarak antara dua stasiun yang berdekatan. Tidak perlu stasiun titik kontrol ya maksud di sini. Ya, kalau misalkan kalian tadi ya dipecah-pecah, maka tiap pecah itu jadi slug. Karena definisi slug tadi apa? Definisi slug kan tempat berdirinya alat ya atau rambu ya. Sehingga tidak perlu titik A dan B, tidak perlu. Ya, titik bantunya, titik kontrolnya, titik sambungnya tadi ya. Kalau di pengukuran jarak pelurusannya itu sudah masuk slug. Jarak antara dua stasiun berdekatan. Kemudian BA, BB, BT ini sudah tahu ya, benang atas, benang bawah, benang tengah. Kemudian ada beda tinggi antara dua titik. Nah, beda tinggi antara dua titik itu apa? Itu jarak vertikal antara dua bidang datar yang melalui kedua titik tersebut. Nah ini hati-hati nih, beda tinggi antara dua titik. Kemudian elevasi, ada beda tinggi, ada elevasi. Bedanya apa? Kalau elevasi itu ketinggiannya, jarak vertikal di atas atau di bawah suatu bidang datar yang dijadikan sebagai acuan. Kalau beda tinggi itu adalah jarak antara dua bidang datar, ya, jarak antara dua bidang datar. Ini bidang pertama, ini bidang kedua, jaraknya ini. Kalau elevasi itu ini enggak ada. Ini basisnya, jadi ke sini. Ya. Langsung jarak vertikal di atas atau di bawah suatu bidang datar. Oke. Ada datum, ya. Ini tadi keluar datum. Apa itu datum? Datum itu adalah bidang rata-rata. Sebenarnya bukan datum ya, ini geoid ya. Bidang rata-rata permukaan laut dengan elevasi atau ketinggian yang kita anggap 0. Ini yang jadi basis atau referensi. Nah, harap difahami bersama seperti pada kaidah yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa tidak ada pengukuran yang terbebas dari kesalahan. Semahal apapun alatnya, secanggih apapun alatnya, di kita di seluruh permintaan itu tidak sama sekali bakal terbebas dari kesalahan. Sehingga pada pengukuran waterpass atau pengukuran beda tinggi, kualitas dari pengukuran sifat datar itu bisa kita lihat dari kesalahan penutup tingginya. Kalau di horizontal ada namanya kesalahan penutup sudut. Ya, kalau di jarak ada kesalahan penutup jarak FL. Kalau di poligon. Di beda tinggi ada kesalahan penutup tinggi. Apa itu beda tinggi? Kesalahan penutup tinggi yaitu perbedaan antara delta H hitungan dengan delta H referensi. Misal kalau kita ngitung poligon tertutup ya dari titik A balik lagi ke titik A, maka delta H-nya harusnya berapa? 0. Ya. Tapi ketika kalian ngukur dengan BP, pasti tidak bakal 0, akan ada selisih. Kalau 0 malah dipertanyakan nanti. Kalau 0 malah dipertanyakan, sehingga pasti ada selisih. Nah, selisihnya berapa? Apakah masih masuk toleransi atau tidak? Maka perlu diperhatikan bahwa di SNI itu toleransi kesalahan itu berbeda-beda, tergantung orde yang diterapkan. Kalau ordenya primer, maka kesalahannya adalah 4 mm kali akar L. Kalau sekunder 8 mm kali akar L. Kalau tersial 12 mm kali akar L. Yang biasa kalian gunakan atau yang digunakan oleh mahasiswa untuk praktikum itu 12 mm akar L. Apalagi kalau teodolit masih teodolit yang biasa ya, itu kita pakai yang tersial. Yang perlu diingat, L itu adalah jarak satuannya kilo. Ingat ya, kilo bukan meter. Ya, biasanya kalian suka miss di sini. L-nya tuh akar 400, padahal 400 itu adalah panjang dari poligon kalian. Poligon kalian cuma menginteri vokasi, ya, sehingga nggak mungkin 400 kilo. Nah, itu harus dirubah dalam kilometer terlebih dahulu. Baik, demikian yang bisa kita diskusikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.